Seorang guru itu kalau dalam pepatah bahasa Jawa itu digugu lan ditiru. Seorang guru itu menunjukkan, menguatkan, menyempurnakan muridnya. Dan juga ditiru semua kelakuannya, semua perilakunya, ditiru semua yang diajarkannya oleh muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mempelajari etika pengajar, kita juga akan mempelajari tentang etika murid atau pelajar. Adabul muta'allimi, adab seorang murid atau etika pelajar. Lil muta'allimi adabun fi nafsihi wa adabu ma'a ustadihi wa adabu ma'a ikhwanihi. Amma adabuhu fi nafsihi fakatiratun minha tarkul ujbi. Al-ujbu huwa isti'adhamu ni'amati warrukunu ilaiha ma'anisyani idhofatiha ilal mun'aim. Untuk pelajar ada beberapa adab, ada beberapa etika yang harus dimiliki, yaitu yang pertama adab untuk dirinya sendiri. Jadi harus bisa menyesuaikan dirinya sendiri. Yang kedua, adab kepada gurunya, kepada pengajarnya, bagaimana serawung atau jika menghadapi guru itu bagaimana. Yang terakhir, adab kepada teman-temannya. Nah, bareng-bareng karo koncone niku harus piye, harus bagaimana, itu juga ada etikanya. Seperti itu. Yang pertama kita akan membahas etika seorang pelajar terhadap dirinya sendiri. Dia harus mempunyai etika pada dirinya sendiri, yaitu ujub, tidak boleh sombong, tidak boleh sombong terhadap nikmat dan lebih condong kepadanya serta lupa menyandarkan nikmat tersebut kepada yang memberi nikmat. Misalnya dia diberi keistimewaan, kecerdasan yang lebih daripada teman-temannya, itu tidak boleh sombong. Dia diberi kelebihan, terlahir dari seorang yang keluarga sultan lah kalau bahasanya anak sekarang itu, anaknya kiai, terus atau anak seorang pengusaha sukses. Jadi dia sombong, dia merasa bahwa aku loh anaknya iki. Nah, seperti itu tidak boleh ada pada seorang, terlebih seorang pelajar. Seorang pelajar pada dirinya sendiri, gak oleh ngerosok, tidak boleh merasa saya ini anaknya ini. Terus nyapo, ngoten, tidak ada manfaatnya seperti itu. Membawa nama besar keluarga, membawa nama besar orang tua itu tidak ada manfaatnya. Itu namanya sombong terhadap nikmat Allah. Hal itu tidak boleh. Kemudian etika yang lain adalah tawadhu, rendah hati. Harus rendah hati pada dirinya sendiri. Kemudian harus jujur. Seorang pelajar, seorang murid itu harus jujur. Kalau tidak bisa, ya diungkapkan, saya tidak bisa, saya bertanya. Tidak boleh tidak jujur pada dirinya sendiri. Tidak boleh tidak jujur. Kenapa? Ya, dengan jujur kita bisa disukai, bisa dicintai, bisa dipercaya. Dan kemudian sopan. Sopan kepada siapa saja. Sopan ketika berjalan, sopan ketika duduk, sopan ketika makan, dan yang lain sebagainya. Contoh kecilnya berjalan. Ini ada di kitab yang lebih kecil lagi, cara berjalan itu ada sendiri. Jadi kepribadian seseorang bisa dilihat dengan caranya berjalan. Lek mlaku ki ojo diseret. Nah, ojo diangkat teman-teman dan jangan diseret. Kayak melaku srek, sangat mengganggu pendengaran. Kalau berjalan tidak dengan berdendang,
Kalau nyanyi-nyanyi, bersiul, itu juga tidak baik. Kalau berjalan tidak berbondong-bondong dan guyonan. Biasanya terjadi niki koyok dalane dhewe, saratanku webeg jejer-jejer cah papat. Karo guyon-guyon, nyanyi-nyanyi. Nah, ini bukan merupakan etika seorang murid yang baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang etika pelajar terhadap gurunya, terhadap pengajarnya. Wa amma adabuhu ma'a ustadihi faminha ayya'taqida anna fadlahu akbaru min fadli walidayhi alaihi li'annahu yurabbi ruhahu. Nah, seorang murid itu, seorang pelajar itu harus meyakini bahwa gurunya itu lebih utama daripada orang tuanya, karena guru itu mendidik ruhnya, menyempurnakan ruhnya. Tapi tidak mengesampingkan bahwa orang tua juga adalah orang yang harus kita hormati. Nah, ibaratnya kalau di sekolah, kalau di madrasah, guru adalah orang tua kita. Kalau di rumah, bapak, ibu, orang tua adalah sejatinya orang tua kita. Jadi sama-sama kita hormati, sama-sama harus dihormati. Akan tetapi kita lebih mengutamakan bahwa guru itu lebih utama daripada orang tua dalam segi mendidik dan menyempurnakan ilmu seorang pelajar. Kemudian waminha al-qudu'u amamahu wal julusu fi darsihi bil adabi wa husnil iswa'i ila ma yaquluhu. Ketika dalam konteks belajar, pelajar itu duduk dengan baik, dengan sopan, dan tidak menyanggah, tidak menyangkal apa yang sudah diajarkan oleh gurunya. Pomone no ngentai, jadi ketika guru mengajar, niku gak langsung dijawab. Nanti akan ada waktunya sendiri ketika guru memberi kesempatan untuk menanggapi atau menyampaikan pertanyaan. Tidak boleh menyela-nyelani, tidak boleh memotong apa yang sudah disampaikan oleh guru. Wa amma adabuhu ma ikhwanihi faminha, yang terakhir niki adalah etika seorang pelajar kepada teman-temannya. Ihtaramuhum wa tarku ikhtiqari wahidim minhum wa tarkul isti'la'i alaihim. Faminha allayas kharabibat bati'i al-fahmi minhum. Etika seorang pelajar kepada teman-temannya itu adalah memuliakan mereka, saling menghormati, tidak meremehkan satu sama lain, tidak membuli, saling membuli. Nah, itu sangat marak sekali akhir-akhir ini di dunia pendidikan niku pembulian. Awalnya mungkin guyon. Nah, guyon pun juga ada etikanya, ada adabnya. Awalnya mungkin guyon, tapi lama-kelamaan akhirnya menjadi cemoohan, menjadi pembulian. Itu tidak baik. Nah, harus saling menghormati, tidak sombong, tidak mengolok-ngolok. Nah, jadi kalau ada temannya yang agak kurang pintar misalnya, itu tidak boleh diolok-olok. Ada temannya yang tidak tahu kemudian bertanya, nah itu diolok-olok, ngono gak ngerti, nah, misalnya seperti itu tidak baik dalam pertemanan yang disebut itu tidak sehat, pertemanan yang tidak sehat. Jadi seorang pelajar harus mempunyai 3 etika dengan dirinya sendiri, kepada gurunya, yang terakhir adalah kepada teman-temannya. Dan sampun demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.